Hei cantik, minum bareng kita yuk. Kalau nggak mau ya bilang aja. Kenapa malah diam dan sombong begitu? Bikin kesal saja. Di sudut sebuah bar malam yang remang-remang di Jakarta, beberapa pria sedang menggoda seorang wanita yang duduk sendirian. Wanita itu bahkan tidak menoleh dan berkata dengan tenang, "Saya tidak tertarik, tolong pergi." Salah satu pria mendengus dan berkata, "Wah, sombong sekali ya. Cuma mau ditraktir minum satu gelas saja apa susahnya?" Saat itu, sang wanita perlahan berdiri dan berkata dengan nada rendah, "Kalau tidak mau pergelangan tanganmu patah, singkirkan tanganmu sekarang." Suasana bar mendadak hening, dan salah satu pria tertawa meremehkan. "Apa-apaan ini? Mbaknya berani banget ya, mau sok jadi pahlawan di tempat begini?" Wanita itu menggeser tasnya ke samping dan berkata dengan dingin, "Kalau kalian berani mendekat selangkah lagi, kalian akan menyesal." Pak Darmo, seorang satpam berusia 73 tahun, berdecak pelan melihat kejadian itu. Sebagai orang yang sudah makan asam garam kehidupan, ia punya insting tajam dalam menilai orang. Saat pria itu tersenyum sinis dan mengulurkan tangannya, udara di sekitar mereka terasa menajam seketika. Kisah yang sangat menarik akan dimulai dari sini. Jika Anda menyimak sampai akhir, hal-hal baik akan datang kepada Anda. Malam itu, bar tersebut telah disewa untuk acara kumpul-kumpul sebuah sindikat preman lokal. Bima, sang bos, duduk di meja sudut, sambil memegang gelas minumannya dalam diam. Di usianya yang ke-42, Bima mulai merasa kehidupan dunia hitam ini semakin membebaninya. Akhir-akhir ini, ia sering berpikir untuk membubarkan kelompoknya. Dan pensiun, di meja sebelah, Hadi yang berusia 28 tahun sedang mengobrol dengan suara keras bersama beberapa anak buah lainnya, dan dialah yang terus menggoda wanita di meja sebelah. Wanita itu tetap fokus membaca bukunya tanpa menoleh sedikit pun. Pengaruh alkohol membuat suara Hadi semakin meninggi, dan teman-temannya mulai ikut-ikutan menimpali. "Hei cantik, minum bareng kita yuk. Kalau nggak mau ya bilang aja." Wanita itu membalik halaman bukunya dan berkata tenang, "Saya tidak tertarik, tolong pergi." Hadi mendengus dan menantang, "Wah, sombong sekali. Ditraktir minum saja apa susahnya?" Wanita itu berdiri dan berkata rendah, "Kalau tidak mau pergelangan tanganmu patah, singkirkan tanganmu." Suasana hening, teman Hadi tertawa pelan. "Wah, mbaknya berani banget ya." Wanita itu menatap tajam, "Mendekatlah selangkah lagi, dan aku akan membuatmu menyesal." Melihat kejadian itu, Bima meletakkan gelasnya. Ia merasakan aura yang tidak biasa. Hadi yang mabuk nekat mengulurkan tangannya, dan pada detik itu juga, tangan wanita itu bergerak secepat kilat. "Ah! Hadi menjerit kesakitan dan ambruk ke lantai. Semua orang di sekitarnya membeku. Salah satu anak buah buru-buru berdiri dan membentak, "Woi gila! Apa-apaan lu?" Wanita itu berdiri diam tanpa perubahan ekspresi sedikit pun. Bima perlahan bangkit dan berjalan ke arah mereka. Saat menatap mata wanita itu, Bima merasakan sesuatu yang aneh. Penampilannya mungkin terlihat seperti wanita biasa, tapi sorot matanya sama sekali tidak biasa. "Tunggu sebentar. Tidak perlu membesar-besarkan masalah di sini," kata Bima. Wanita itu menatap Bima dan menjawab, "Teman-temanmu yang mulai duluan." Bima menundukkan kepala dengan tulus dan berkata, "Saya tahu. Anak buah saya yang salah. Saya minta maaf mewakili mereka." Wanita itu menatapnya sejenak lalu berkata pelan, "Lain kali, didik mereka dengan benar." Setelah itu, ia mengambil tasnya dan berjalan keluar bar. Hadi masih mengerang kesakitan di lantai sambil memegangi pergelangan tangannya, saat teman-temannya buru-buru membantunya berdiri. Bima tidak merespons, dan hanya menatap ke arah pintu keluar. Tepat saat wanita itu pergi, Bima sempat melihat sekilas sesuatu yang berkilau di balik tali tasnya. Sebuah lencana atau patch taktis militer terlihat sangat singkat, membuat Bima mengerutkan kening. Di depan pintu, Pak Darmo, sang satpam, bergumam pelan. Wanita itu bukan orang sembarangan. Pak Darmo yang pernah bertugas di militer puluhan tahun lalu, pernah melihat beberapa mantan pasukan khusus. Gerak-gerik mereka sangat berbeda dari orang biasa. Bima kembali ke dalam bar.
menatap tajam ke arah Hadi dan menegur, "Hadi, apa kamu tidak tahu malu hari ini?" Wajah Hadi memerah dan ia terdiam. Sementara teman-temannya kembali duduk dengan canggung, Bima kembali mengangkat gelasnya dan menatap keluar jendela. Anehnya, bayangan wanita itu terus terngiang di kepalanya. Acara kumpul-kumpul malam itu berakhir canggung. Saat berjalan pulang, Bima tenggelam dalam pikirannya. Semakin bertambah usia, kehidupan sindikat ini terasa semakin hampa, dan keinginannya untuk pensiun semakin kuat. Tapi, dunia seperti ini bukanlah tempat yang bisa ditinggalkan begitu saja. Bima menghela napas saat berjalan melewati gang sempit ibu kota. Tatapan dingin wanita tadi kembali melintas di benaknya. Di sisi lain, Hadi dan teman-temannya pergi ke klinik terdekat sambil bersungut-sungut. "Kenapa bos malah belain cewek itu sih?" protes salah satu temannya. "Bos emang agak aneh akhir-akhir ini," jawab yang lain. Hadi memijat pergelangan tangannya dan membatin dalam hati. Ia tidak akan melupakan kejadian hari ini dan bersumpah akan membalas dendam. Beberapa hari berlalu, namun insiden di bar itu terus terbayang di benak Bima. Sorot mata dan pergerakan wanita itu sangat membekas. Saat sedang membereskan dokumen di markas, Bima melamun. "Bos, jadwal hari ini sudah siap," kata Tirto. Wakil bos berusia 45 tahun yang masuk ke ruangan. Tirto adalah tangan kanan Bima sejak lama dan memiliki pengaruh besar di dalam sindikat. "Tirto, akhir-akhir ini aku banyak pikiran," kata Bima. Tirto duduk dan bertanya, "Pikiran apa, bos?" Bima ragu sejenak sebelum berkata pelan, "Aku sedang memikirkan bagaimana kalau kita bubarkan saja sindikat ini." Ekspresi Tirto langsung menegang dan ia bertanya perlahan, "Kenapa tiba-tiba bos bicara begitu?" Bima menatap keluar jendela dan menjawab, "Aku sudah makin tua. Aku ingin menjalani hidup yang berbeda." Tirto merasakan kepanikan di dalam hatinya. Jika sindikat ini dibubarkan, kekuasaan dan sumber uangnya akan hilang. "Bos, bukankah ini keputusan yang terlalu terburu-buru? Bagaimana nasib anak-anak yang lain?" Bima menghela napas, "Aku akan pikirkan pelan-pelan. Ini belum pasti." Tirto mengangguk, tapi wajahnya sangat gelap. Saat keluar dari ruangan, ia bertekad dalam hati. Jika ia tidak bisa mengubah pikiran Bima, ia harus mencari cara lain. Sementara itu, Hadi sedang nongkrong di warung kopi bersama anak buah lainnya. Pergelangan tangannya masih ngilu, dan mengingat malam itu membuatnya marah. "Bang, kejadian kemarin beneran bikin emosi ya," kata seorang temannya hati-hati. Hadi membanting gelas kopinya dan berkata, "Pastilah. Aku nggak ngerti kenapa bos malah marahin aku." Teman yang lain menimpali, "Bos, emang aneh belakangan ini. Dengar-dengar dia mau bubarin geng kita." Hadi memicingkan mata. "Apa? Bubarin geng?" "Iya." Dengar dari Bang Tirto, "Bos lagi mikir ke arah sana," bisik temannya. Hadi merasa perasaannya campur aduk. Jika geng dibubarkan, ia tidak akan punya tempat untuk bernaung. "Terus Bang Tirto bilang apa?" tanya Hadi. "Kayaknya Bang Tirto sangat tidak setuju," jawab temannya dengan suara pelan. Hadi meneguk minumannya dan mulai berpikir keras. Beberapa hari kemudian, Tirto mengumpulkan beberapa anggota inti secara diam-diam. Hadi ada di sana, dan suasana terasa sangat tegang. "Bos akhir-akhir ini serius mempertimbangkan untuk membubarkan geng kita," kata Tirto dengan nada rendah. Para anggota saling berpandangan dengan cemas. "Lalu kita bagaimana, Bang?" tanya salah satu anggota. Tirto terdiam sejenak lalu berkata, "Kita mungkin harus mengambil tindakan sendiri." Hadi langsung menangkap maksud perkataan itu, dan jantungnya berdebar keras. "Maksud abang?" Tirto menjawab dingin, "Kalau bos tidak mau mundur sendiri, kita yang harus membuatnya mundur." Ketegangan menyelimuti ruangan itu, dan Hadi mengangguk setuju. Luka gengsinya akibat kejadian di bar malam itu masih belum sembuh. Di sisi lain, Bima sedang berjalan sendirian menyusuri jalanan kompleks perumahan sambil menjernihkan pikiran. Tiba-tiba, ia melihat sosok yang familiar. Wanita dari bar malam itu baru saja keluar dari sebuah minimarket. Bima ragu sejenak, lalu memberanikan diri mendekat. "Permisi." Wanita itu menoleh. Bima tersenyum canggung dan berkata, "Soal malam itu, saya benar-benar minta maaf."
Wanita itu menatapnya sejenak dan menjawab tenang. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Ketenangan wanita itu kembali membuat Bima merasa penasaran. Boleh kita ngopi sebentar? Saya ingin minta maaf dengan benar. Wanita itu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Mereka masuk ke sebuah kedai kopi terdekat. Kedai itu sepi. Bima meletakkan secangkir kopi di depan wanita itu dan berkata, "Sekali lagi saya minta maaf. Anak buah saya sangat kurang ajar." Wanita itu menyesap kopinya dan menjawab datar. "Sudah saya bilang tidak apa-apa. Jangan dipikirkan." Sikapnya yang tenang memicu rasa ingin tahu, Bima. "Boleh saya tahu nama Anda?" Wanita itu ragu sejenak. "Nama saya Sita." "Saya Bima. Senang bertemu dengan Anda." Bima mengulurkan tangan untuk bersalaman, dan Sita menyambutnya singkat. Pada detik itu, Bima merasakan hal yang janggal. Cengkeraman tangan Sita jauh lebih kuat daripada wanita pada umumnya. "Mbak Sita kerja apa kalau boleh tahu?" Sita berpikir sejenak. "Saya cuma karyawati biasa." Bima mengangguk, meski hatinya tak sepenuhnya percaya. Kecepatannya malam itu sama sekali bukan gerakan karyawati biasa. "Malam itu, bagaimana Anda bisa bergerak secepat itu?" Sita meletakkan cangkirnya dan menjawab, "Santai. Saya pernah belajar bela diri. Perempuan yang tinggal sendirian harus bisa jaga diri, kan?" Bima tidak bertanya lebih jauh, tapi kecurigaannya belum hilang. Mereka mengobrol cukup lama, dan Bima merasa sangat nyaman berbicara dengannya. "Saya sebenarnya sudah lama tinggal di daerah ini. Kalau Mbak Sita?" tanya Bima. Sita menatap keluar jendela. "Saya baru saja pindah ke sini. Saya suka karena tempatnya tenang." Bima merasakan ada kedisiplinan dalam cara Sita berbicara. Kalimatnya singkat, padat, dan tidak ada kata-kata yang terbuang percuma. Setelah selesai ngopi, mereka keluar dari kedai. Bima bertanya, hati-hati. "Kapan-kapan, boleh kita bertemu lagi?" Sita menatapnya dan menjawab pelan. Kalau ada kesempatan, Sita pun berbalik dan berjalan pergi. Bima terus menatap punggungnya. Bima menyadari ada yang aneh dari cara berjalan Sita. Kebiasaannya mengawasi lingkungan sekitar tampak sudah mendarah daging. Setiap kali melewati sudut jalan, ia selalu memutar pandangan dan mengecek keadaan di belakangnya dengan sangat natural. Bima membatin. Orang ini sama sekali bukan karyawati biasa. Di markas sindikat, Tirto sedang berbicara dengan Hadi dan beberapa anak buahnya. Dengar-dengar bos belakangan ini sering menemui seorang wanita. Lapor seorang anak buah. Hadi memicingkan mata. "Wanita siapa?" Tirto menjawab dingin. "Wanita yang kalian temui di bar waktu itu." Wajah Hadi mengeras dan ia mengepalkan tangan. "Gara-gara cewek itu, bos." "Jadi aneh begini kan?" Tirto mengangguk setuju. "Sangat mungkin. Rencana bos membubarkan geng ini pasti ada hubungannya dengan wanita itu." Kasakusuk mulai terdengar, dan amarah Hadi semakin memuncak. "Lalu apa yang harus kita lakukan, Bang?" Tirto terdiam sejenak sebelum berkata dengan nada rendah. "Kita awasi dulu. Sebelum bos benar-benar melewati batas, kita yang harus bergerak duluan." Hadi mengangguk. Matanya dipenuhi dendam dan kelicikan. Beberapa hari kemudian, Bima masuk ke markas untuk membereskan dokumen. Namun, ia merasakan sikap anak buahnya sangat berbeda. Sapaannya dibalas dengan dingin, dan suasana saat rapat terasa kaku. Bima memanggil Tirto ke ruangannya. "Tirto, ada apa dengan anak-anak belakangan ini?" Tirto mengangkat bahu. Mungkin mereka cemas karena bos menyinggung soal pembubaran geng. Bima menghela napas. Kan belum pasti. Kenapa mereka sudah bersikap begini? Tirto tersenyum sinis, lalu keluar ruangan. Bima duduk sendirian sambil berpikir. Suasana di dalam organisasinya semakin aneh, dan ia merasa posisinya mulai terancam. Malam harinya, Bima berjalan sendirian di sekitar kompleks dan berpapasan dengan Pak Darmo. Sang satpam menatap Bima dan berkata hati-hati. "Mas Bima, dengar-dengar suasana geng lagi kurang bagus ya?" Bima tersenyum kecut. "Bapak tahu juga rupanya." Pak Darmo mengangguk. "Sudah lama kerja di daerah sini, kelihatan kok dari gerak-geriknya." "Hati-hati, Mas." Bima merasa bersyukur melihat tatapan tulus dari Pak Darmo. Beberapa hari setelahnya, Bima kembali tak sengaja bertemu dengan Sita.
Mereka akhirnya memutuskan untuk makan malam bersama di sebuah warung makan kecil. "Bagaimana pekerjaan Anda akhir-akhir ini?" tanya Sita. Bima ragu sejenak, lalu menjawab, "Jujur, agak rumit sebenarnya. Saya berniat membereskan dan meninggalkan pekerjaan saya, tapi orang-orang di sekitar saya sangat menentangnya." Sita mengangguk dan berkata pelan, "Memulai lembaran baru memang selalu sulit, tapi kalau memang perlu, bukankah harus tetap dilakukan?" Bima merasa sangat terhibur mendengar kata-katanya. Waktu yang ia habiskan bersama Sita terasa semakin berharga. "Mbak Sita, bagaimana Anda bisa selalu terlihat setenang itu?" tanya Bima. Sita berpikir sejenak. "Sejak kecil, ayah saya selalu menanamkan kedisiplinan yang ketat. Jadi itu terbawa sampai sekarang." Bima seakan mendapat petunjuk. "Apakah ayah Anda seorang tentara?" Sita menjawab singkat. "Iya, beliau lama berdinas." Bima tidak bertanya lagi, tapi teka-teki di kepalanya perlahan mulai tersusun. Sementara itu, di markas, Tirto mulai bergerak secara terang-terangan. "Bos belakangan ini benar-benar mengabaikan geng kita," seru Tirto di depan para anggota. Hadi ikut mengangguk dengan semangat. "Ini semua karena dia mabuk kepayang sama perempuan itu," sahut anak buah lainnya. "Lalu, kita harus bagaimana, Bang?" tanya seseorang. Tirto tersenyum dingin. "Kalau bos tidak mau kembali ke jalan yang benar, kita sendiri yang harus bertindak." Hadi mengepalkan tangan. "Saya siap bantu, Bang. Bos udah nggak waras gara-gara cewek itu." Tirto tersenyum puas. "Bagus. Pertama-tama, kita harus menekan bos, agar dia membatalkan niatnya membubarkan kelompok ini." Semua anggota setuju, dan suasana semakin memanas. Keesokan harinya, Bima datang ke markas, tapi suasananya sudah berubah total. Tidak ada yang menyapanya, dan Tirto pun membuang muka. "Tirto, ada apa ini?" tanya Bima. Tirto malah tersenyum sinis. "Harusnya saya yang tanya. Bos ini sebenarnya lagi ngapain?" "Apa maksudmu?" balas Bima. Tirto menggebrak meja. "Bos menelantarkan geng ini cuman buat pacaran sama perempuan. Terus kita disuruh makan apa?" Bima terkejut melihat anak buah yang lain ikut berdiri di belakang Tirto sambil menatapnya tajam. "Tirto, tenanglah. Kapan aku pernah menelantarkan geng ini?" Hadi maju ke depan dan berteriak. "Bos, emang udah gak peduli sama kita? Bos cuma peduli sama cewek itu." Bima menatap Hadi dengan dingin. "Hadi, kamu sadar apa yang kamu lakukan sekarang?" Hadi tidak gentar. "Saya cuma bicara fakta. Bos sudah berubah." Tirto melipat tangannya di dada. "Bos, pilih sekarang. Geng ini atau perempuan itu?" Amarah Bima memuncak, tapi ia berusaha menahannya. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan dan berkata, "Kalian mau memberontak padaku?" Tirto menjawab dingin. "Ini bukan pemberontakan. Kami cuma mau bos sadar." Bima tak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan meninggalkan markas. Tangannya gemetar menahan amarah. Napasnya memburu. Di luar, Bima menyalakan rokok. Pak Darmo mendekatinya. "Mas Bima, nggak apa-apa?" tanyanya cemas. Bima tersenyum pahit. "Pak, manusia ternyata bisa berubah dalam sekejap ya." Pak Darmo menghela napas. "Dunia seperti itu memang begitu, Mas. Kalau sudah urusan perut dan uang, kesetiaan bisa hilang seketika." Bima menghembuskan asap rokoknya ke udara. "Apa saya yang salah, Pak?" Pak Darmo menggeleng. "Bukan Mas yang salah, cuma jalannya sudah berbeda. Mas Bima mau kembali ke jalan yang benar, tapi mereka tidak suka." Kata-kata Pak Darmo membuat hati Bima sedikit lebih tenang. Malam itu, Bima minum sendirian. Sindikatnya perlahan mengisolasinya, dan satu-satunya orang yang mendukungnya hanyalah Pak Darmo. Bima akhirnya menelepon Sita. "Mbak Sita, ada waktu? Bisa kita bertemu dan mengobrol sebentar?" Sita menjawab singkat. "Saya akan ke taman sekarang." Setengah jam kemudian, mereka duduk di bangku taman kota. Bima menghela napas panjang. "Hari ini, saya dikhianati oleh anak buah saya sendiri." Sita menatapnya dan bertanya pelan, "Apa yang terjadi?" "Saat saya bilang ingin membubarkan geng, mereka semua membelakangi saya." Sita terdiam sejenak lalu berkata,
Manusia memang takut pada perubahan. Apalagi kalau menyangkut kepentingan pribadi mereka. Bima mengangguk sambil tersenyum kecut. Mbak Sita benar-benar bijak. Sita ragu sejenak lalu berkata pelan, "Saya juga dulu pernah ada di dalam sebuah organisasi." Bima terkejut. "Organisasi apa?" "Militer. Tempat di mana kami bergerak murni berdasarkan kedisiplinan dan perintah," jawab Sita. Bima akhirnya mengerti segalanya. "Pantas saja gerakan Anda sangat cepat." Sita tersenyum kecil. Mungkin kebiasaan lama saya masih tersisa. Tiba-tiba, ponsel Bima berdering. Dari Tirto. "Bos, besok ada rapat penting. Bos harus datang." "Rapat soal apa?" Tirto menjawab dingin. "Soal posisi bos ke depannya." Telepon ditutup sepihak, membiarkan Bima mematung memegang ponselnya. Di markas, Tirto mengumpulkan Hadi dan anak buah lainnya. "Besok, kita harus menyudutkan bos," kata Tirto dingin. Hadi mengangguk setuju. "Gimana caranya, Bang?" tanya seorang anggota. "Pilihannya cuma dua. Bos menyerahkan geng ini secara sukarela, atau kita angkat bos baru." Anggota lain tampak ragu. "Apa bos bakal diam saja?" Tirto tertawa meremehkan. Dia sudah tidak punya pendukung lagi. Mau melawan sendirian? Hadi mengepalkan tangan. "Saya siap eksekusi, Bang." Keesokan paginya, Bima masuk ke ruang rapat. Tirto dan anak buah lainnya sudah berkumpul dengan aura mengancam. "Silakan duduk, bos," kata Tirto dingin. Bima duduk perlahan. "Apa agenda rapat hari ini?" Tirto menyodorkan sebuah dokumen. "Pemungutan suara mosi tidak percaya terhadap posisi Anda sebagai bos." Bima melihat dokumen itu dan tertawa meremehkan. "Jadi kalian mau mengkudetaku?" Hadi maju selangkah. "Bos duluan yang mau membuang kami." Tirto menggebrak meja. "Bos menelantarkan organisasi demi seorang wanita." Bima berdiri perlahan dan menatap Tirto. "Tirto, kamu sadar kamu sudah melewati batas?" Tirto membalas tatapannya. "Bos yang melewati batas." Satu persatu anggota berdiri dan merapat ke belakang Tirto. Bima benar-benar terisolasi. "Bagus. Lakukan semau kalian." Bima melangkah keluar ruang rapat. Tirto tersenyum, penuh kemenangan melihat anak buahnya. "Mulai sekarang, ini era baru kita." Hadi tersenyum puas, dan para anggota bertepuk tangan. Di luar gedung, Bima menyalakan rokok. Pak Darmo menghampirinya. "Mas Bima, di dalam ada ribut-ribut apa?" Bima tersenyum pahit. "Semuanya sudah berakhir, Pak." "Apanya yang berakhir?" "Hidup saya di dunia hitam. Sekarang saya benar-benar sendirian." Pak Darmo menghela napas. "Mas Bima tidak sendirian. Kan masih ada saya." Bima menepuk bahu Pak Darmo dengan rasa terima kasih. Malam itu, Tirto dan anak buahnya berpesta merayakan kemenangan. "Sekarang daerah ini mutlak milik kita," seru seorang anak buah. Tirto tertawa sambil mengangkat gelasnya. "Bima sudah jadi terlalu lemah." Hadi menimpali. "Kalau abang resmi jadi bos besar, saya pasti ikut naik jabatan kan, Bang?" Tirto mengangguk. "Tentu saja. Kamu kan paling berjasa." Mereka bersorak mabuk kepayang. Namun, mereka tidak tahu bahwa situasi akan segera berbalik 180 derajat. Beberapa hari kemudian, Bima bertemu Sita di kafe. "Anda kelihatan sangat lelah," sapa Sita. Bima tersenyum pahit. "Saya sudah sepenuhnya ditendang dari geng. Tidak ada lagi yang mau mendengar perintah saya." Sita menyesap kopinya. "Lalu apa rencanamu sekarang?" "Entahlah. Niatnya mau bubar baik-baik, malah saya yang diusir." Sita berpikir sejenak. Terkadang, mundur juga membutuhkan keberanian yang besar. Bima mengangguk. Mengobrol dengan Sita menjadi satu-satunya hal yang menenangkannya saat ini. Tanpa mereka sadari, Hadi dan dua anak buahnya sedang mengawasi mereka dari luar kafe sambil memotret diam-diam. "Dasar pelacur, gara-gara dia bos hancur," rutuk Hadi. Mereka kembali ke markas dan menunjukkan foto itu pada Tirto. Tirto mendengus sinis. "Mantan bos kita benar-benar sudah gila. Kita harus memberinya peringatan keras terakhir." Hadi mengangguk dengan antusias, siap beraksi. Keesokan malamnya, Bima berjalan pulang sendirian melewati gang yang gelap dan sepi. Tiba-tiba, ia merasakan ada orang di belakangnya. Saat menoleh,
Tirto, Hadi, dan 4 preman lainnya sudah mencegatnya. "Tirto, apa maumu?" tanya Bima. Tirto menjawab dingin. "Saya tanya untuk terakhir kalinya. Anda mau kembali mengurus organisasi atau tidak? Buat apa aku kembali?" Tirto melangkah maju. "Maka mulai detik ini, Anda adalah musuh kami." Bima waspada saat para preman itu mulai mengepungnya. "Tirto, apa yang mau kau lakukan?" Hadi maju dengan tangan terkepal, sementara Bima melangkah mundur. "Mantan bos nggak pernah sekalipun ngebela saya." Tiba-tiba, salah satu preman mendorong Bima hingga ia terhuyung. "Apa-apaan ini?" teriak Bima. Namun mereka tidak berhenti. Tepat saat Hadi hendak melayangkan tinjunya, seseorang menahan pergelangan tangannya. "Cukup sampai di sini." Suara dingin dan bernada rendah itu membuat semua orang menoleh. Sita berdiri di sana, tatapannya sedingin es. Hadi berusaha menarik tangannya, tapi cengkeraman Sita luar biasa kuat. "Arge!" "Lepah!" Sita mendorong Hadi hingga pria itu terjerembab ke belakang. Tirto menatap Sita dan membentak, "Siapa kamu?" "Cuma orang lewat," jawab Sita santai sambil berjalan mendekati Bima. "Anda tidak apa-apa?" Bima mengangguk. Tirto mendengus sinis, "Kamu pikir perempuan sepertimu bisa menghentikan kami?" Dua preman maju mendekati Sita. Sita menurunkan kuda-kudanya. "Saya peringatkan, jangan maju selangkah lagi." Salah satu preman tertawa meremehkan dan mencoba memukulnya. Dalam hitungan detik, Sita memelintir lengan pria itu hingga terdengar bunyi patah. "Ah!" Preman itu ambruk berteriak kesakitan. Preman lainnya tertegun ketakutan. Wajah Tirto menegang. Sementara Hadi gemetar menahan marah. "Serang dia bareng-bareng," teriak Hadi. Sita dengan tenang melumpuhkan mereka satu persatu. Saat satu orang melayangkan tinju, Sita menghindar dengan luwes dan menyapu kakinya hingga ia terbanting keras ke aspal. Satu orang lagi mencoba menyerang dari belakang, namun Sita berbalik cepat dan memiting tangannya. Preman-preman itu tumbang satu persatu. Tirto menatap tak percaya. Hadi, yang dibutakan amarah, memungut sebuah balok kayu dan berlari ke arah Sita. "Mati kau, perempuan jalang!" Sita menatapnya dingin, menghindar selangkah ke samping, membiarkan balok kayu itu membela angin kosong. Sedetik kemudian, Sita mencengkeram tangan Hadi, memelintirnya dengan keras, hingga balok kayu itu jatuh bergemerincing. "Ah!" Hadi berlutut kesakitan. Sita lalu membantingnya ke aspal. Tirto mundur perlahan dengan wajah pucat. "Siapa kamu sebenarnya?" Sita menjawab datar. "Sudah kubilang, aku cuma orang lewat." Tirto buru-buru menarik anak buahnya dan kabur dari gang itu. Suasana kembali hening. Bima menatap Sita dengan syok. "Mbak Sita, siapa Anda sebenarnya?" Sita terdiam sejenak lalu menjawab pelan. "Nanti saya ceritakan. Sekarang, kita pergi ke tempat yang aman dulu." Mereka masuk ke sebuah minimarket 24 jam di dekat sana. Bima masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya. "Mbak Sita bilang Anda cuma karyawati biasa." Sita memesan minuman dan menjawab, "Saya tidak bohong. Sekarang saya memang karyawati." Tapi gerakan tadi, Bima tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Sita menghela napas. "Kan saya sudah bilang, saya pernah di militer. Bukan sekadar militer biasa kan?" Sita terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Pasukan khusus." Tapi, itu sudah lama. Bima merasa kepingan puzzle-nya akhirnya lengkap. "Pantas saja Anda sangat tangguh." Sita tersenyum kecil. "Bukan tangguh, itu hanya hasil latihan." Mereka duduk, meminum kopi dalam diam, sementara Bima merenung. Di markas, Tirto gemetar menahan amarah. "Siapa sebenarnya perempuan itu?" Hadi memegangi lengannya dengan wajah meringis kesakitan. "Gara-gara perempuan itu kita dipermalukan habis-habisan, Bang." Tirto menggebrak meja. "Bima sudah tamat." "Aku nggak akan ngasih dia ampun lagi." Hadi mengangguk kuat-kuat. "Kita habisi dia sekalian," kata Tirto dingin. Keesokan harinya, Bima menemui Pak Darmo. "Pak, semalam saya hampir celaka." Pak Darmo bertanya cemas. "Ada apa, Mas?" "Tirto dan anak-anak nyerang saya. Untung ada Mbak Sita, saya selamat." Pak Darmo membelalakan matanya. "Mbak yang waktu itu?" "Iya,
Ternyata dia mantan pasukan khusus, Pak. Pak Darmo mengangguk-angguk sambil bergumam. Tuh kan, firasat saya nggak pernah salah. Bima tersenyum kecut. Sepertinya urusan dengan sindikat ini sudah benar-benar selesai. Pak Darmo menepuk bahu Bima. Mas Bima, ini bukan akhir. Ini justru awal yang baru. Bima mengangguk, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Malam itu, Tirto mengumpulkan seluruh anggota dan membuat pengumuman penting. Mulai hari ini, Bima bukan lagi bos kita. Para anggota bertepuk tangan riuh, dan Tirto tersenyum puas. Mulai sekarang, saya yang akan memimpin kelompok ini. Hadi bersorak paling keras. Hidup bos Tirto. Yang lain ikut bersorak. Mulai sekarang, daerah ini mutlak milik kita. Suasana markas sangat meriah. Namun tiba-tiba, pintu didobrak masuk oleh dua pria tak dikenal. Ini markas kelompok Bima? Tanya salah satu pria itu. Tirto menatap waspada. Siapa kalian? Pria itu mengeluarkan lencana. Kami dari kepolisian. Kami menerima laporan adanya pengeroyokan dan penyerangan di wilayah ini. Wajah Tirto langsung memucat. Penyerangan apa, Pak? Insiden pengeroyokan di gang semalam. Kami punya saksi mata. Hadi menelan ludah dan menatap Tirto dengan panik. Tirto mencoba bersikap tenang. Kami tidak tahu apa-apa, Pak. Polisi itu mengangguk tegas. Kalau begitu, mari ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan kooperatif. Tirto, Hadi, dan beberapa preman diangkut ke kantor polisi. Markas menjadi kacau balau. Bima yang mendengar kabar itu langsung menelepon Sita. Mbak Sita, Tirto dan Hadi ditangkap polisi. Sita menjawab dengan tenang. Itu konsekuensi logis. Tindak kekerasan pasti ada ganjaran hukumnya. Bima tersenyum tipis. Sepertinya geng itu sekarang benar-benar hancur. Sita berkata pelan. Mungkin itu yang terbaik. Mas Bima sekarang bisa benar-benar memulai hidup baru. Bima mengangguk. Hatinya telah membulatkan tekad untuk berpisah dari dunia hitam selamanya. Beberapa hari kemudian, Tirto dan Hadi dibebaskan dari kantor polisi karena kurangnya bukti dan saksi mata yang tidak terlalu kuat. Namun, Tirto sangat murka. Ini pasti ulah perempuan sialan itu! Hadi mengepalkan tangannya. Pasti dia yang lapor polisi. Tirto tertawa dingin. Kita tidak bisa membiarkan mereka. Bima dan perempuan itu harus kita habisi. Para anggota berkumpul dengan aura membunuh. Kita isolasi Bima dan bereskan perempuan itu sekalian, kata Tirto. Hadi matanya berbinar licik. Saya yang akan pimpin di depan, Bang. Tirto mengangguk dan mulai merancang rencana kotor. Sementara itu, Bima dan Sita sedang berjalan-jalan di taman kota. Mbak Sita, saya sudah benar-benar meninggalkan sindikat itu. Sita mengangguk sambil tersenyum. Keputusan yang sangat tepat. Tapi saya rasa Tirto tidak akan tinggal diam. Bima tampak khawatir. Namun Sita menepuk bahunya pelan. Jangan khawatir, saya akan bantu, Mas. Bima menatapnya lekat. Kenapa Mbak Sita mau repot-repot menolong saya sejauh ini? Sita terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, karena Mas Bima adalah orang yang ingin kembali ke jalan yang benar. Hati Bima menghangat. Rasa kagumnya pada Sita perlahan berubah menjadi ketertarikan yang lebih dalam. Malam harinya, Tirto dan belasan anak buahnya bergerak. Malam ini kita serang Bima di warung langganannya, lapor Hadi. Tirto tersenyum sinis. Bagus. Malam ini kita selesaikan semuanya. Sekitar 10 preman naik ke dalam mobil dengan ketegangan yang memuncak. Bima saat itu sedang minum kopi bersama Pak Darmo di sebuah warung tenda. Pak, saya benar-benar mau memulai usaha baru, kata Bima. Pak Darmo tersenyum bangga. Itu niat yang sangat baik. Tiba-tiba, pintu warung tenda disibak kasar. Tirto dan gerombolannya masuk. Lama tidak jumpa, mantan bos, sapa Tirto dingin. Bima perlahan berdiri. Tirto, ada apa ini? Malam ini kita harus buat perhitungan, sahut Hadi. Para preman langsung mengepung Bima. Pak Darmo buru-buru berdiri membela Bima. Apa-apaan kalian? Tirto menatap sinis Pak Darmo. Orang tua, minggir. Pak Darmo tak beranjak. Kalau kalian mau menyentuh Bima, hadapi saya dulu. Tirto
memberi isyarat, dan salah satu preman mendorong Pak Darmo dengan keras. "Pak Darmo!" teriak Bima saat melihat pria tua itu jatuh ke tanah. "Tirto, kau benar-benar gila!" Bima mengepalkan tangan dan menatap tajam Tirto. Hadi berteriak dan menerjang Bima. Bima berhasil mendorongnya menjauh, tapi preman-preman lain ikut mengeroyok. Bima berusaha melawan mati-matian, tapi kalah jumlah. Bima mulai terpojok dan menerima pukulan. "Argo!" Bima terhuyung. Tirto mendekat dengan senyum sinis. "Ini akhir riwayatmu, bos." Tiba-tiba pintu warung terbuka lagi. "Berhenti di situ." Suara yang dingin dan tajam membuat semua orang menoleh. Sita berdiri di sana dengan tatapan es. Tirto tertawa mengejek. Muncul lagi si pahlawan kesiangan. "Malam ini engkau juga nggak akan selamat." Sita menjawab tenang. "Sudah kuperingatkan kalian." Hadi, yang masih memegang balok kayu, berlari ke arah Sita. Sita dengan tenang menangkis dan melumpuhkannya dalam satu gerakan presisi. Brak! Hadi tersungkur ke tanah seketika. Preman lain terkejut dan ragu-ragu. "Tirto mengamuk! Serang dia bareng-bareng!" Belasan preman menerjang Sita sekaligus. Sita meladeni mereka satu persatu dengan gerakan yang mematikan. Saat satu tinju melayang, Sita menghindar dan mematahkan lengan lawannya. Arga! Preman lain menyerang dari belakang. Sita berbalik dan menyapu kakinya hingga ia terbanting keras. Satu persatu tubuh preman itu bergelimpangan di lantai warung. Tirto menatap tak percaya dengan keringat dingin mengucur deras. "Siapa kamu sebenarnya?" Sita menjawab dingin. "Kau tidak perlu tahu." Tirto nekat menerjang Bima sebagai usaha terakhir. Tapi secepat kilat, Sita menghalanginya. Sita mencengkeram tangan Tirto, memelintirnya dengan keras hingga Tirto berlutut menjerit kesakitan. Warung tenda itu langsung sunyi. Hanya terdengar rintihan para preman yang terkapar di lantai. Bima menatap Sita dengan mulut ternganga. "Mbak Sita, Anda luar biasa." Sita mengatur napasnya dan bertanya tenang. "Anda tidak apa-apa?" Bima mengangguk dan segera membantu Pak Darmo berdiri. "Pak Darmo, ada yang luka?" Pak Darmo memegang pinggangnya dan berkata, "Nggak apa-apa, Mas. Gini doang mah kecil." Tirto yang masih terduduk di lantai menatap Sita penuh kebencian. "Kau ini iblis dari mana?" Sita menjawab dingin. "Sudah kubilang, kau tidak perlu tahu." Saat itu, suara sirene polisi terdengar mendekat. 2 mobil patroli berhenti di depan warung. 4 polisi masuk dan menatap terkejut melihat para preman yang tepar. "Ada kejadian apa ini?" tanya seorang polisi. Bima dengan tenang menjelaskan. "Orang-orang ini menyerang kami secara tiba-tiba." Tirto mencoba membela diri. "Bohong, Pak. Kami cuma mau ngobrol." Polisi melihat preman yang berserakan dan menggelengkan kepala. "Semuanya ikut ke kantor polisi sekarang." Tirto menatap dendam pada Bima. "Ini belum berakhir, Bima." Bima membalas dengan tatapan dingin. "Tirto, ini benar-benar akhir bagimu." Para preman dimasukkan ke mobil polisi, dan warung kembali tenang. Pak Darmo duduk kembali sambil menghela napas. "Mas Bima, sekarang urusan dengan sindikat itu sudah benar-benar bersih ya?" Bima mengangguk. "Iya, Pak." Sita masih berdiri memandang keluar jalanan. Bima menghampirinya. "Mbak Sita, saya benar-benar berterima kasih. Anda sudah menyelamatkan saya 2 kali. Sita menoleh dan tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Bima memberanikan diri, bertanya, "Mbak Sita, Anda sungguhan mantan pasukan khusus?" Sita ragu sejenak lalu mengangguk. "Iya, dulu sekali saya bertugas." Bima ingin bertanya lebih banyak, tapi melihat raut wajah Sita yang mendung, ia menahan dirinya. "Kapan-kapan? Maukah Anda cerita lebih banyak?" Sita menjawab pelan, "Nanti ya." Beberapa hari kemudian, Tirto kembali dilepaskan dari kantor polisi karena Bima memutuskan untuk mencabut laporannya demi tidak memperpanjang urusan dengan hukum. Tapi Tirto bukannya bersyukur, ia malah semakin dipenuhi dendam. Hadi juga bebas dan kembali bersamanya ke markas. "Bima benar-benar mencabut laporannya?" tanya Hadi. Tirto tertawa mengejek. "Dia selalu lemah. Pikirnya dengan memaafkan kita, urusan selesai?" Hadi mengepalkan tangan. "Lalu apa langkah kita selanjutnya, Bang?" Tirto tersenyum dingin. "Bima memaafkan kita, tapi kita tidak akan memaafkannya. Kita harus habisi dia untuk selamanya." Beberapa preman yang tersisa berkumpul dan Tirto mulai menyusun rencana
Ada satu gudang kosong yang dulu sering dipakai Bima. Kita habisi dia di sana. Hadi setuju. Kali ini jangan sampai gagal, Bang. Tirto mengangguk tajam. Tentu saja. Dan sekalian kita bereskan perempuan itu. Di sisi lain, Bima sedang mengobrol dengan Sita di kafe. Mbak Sita, urusan dengan geng sudah sepenuhnya saya tutup. Sita tersenyum. Syukurlah. Tapi Tirto dan Hadi sudah bebas. Apa tidak apa-apa? Raut wajah Bima tampak cemas. Sita menepuk punggung tangan Bima pelan. Jangan khawatir. Semuanya sudah selesai. Meski begitu, mata Sita tetap waspada. Malam itu, Bima pergi sendirian ke gudang tua. Ia berniat membereskan barang-barang lamanya di sana sebelum benar-benar membuka lembaran baru. Gudang itu gelap, Bima pun menyalakan lampu. Tiba-tiba, terdengar suara pintu dikunci dari luar. Siapa itu? Saat Bima berbalik, Tirto, Hadi, dan gerombolan preman sudah berdiri mengepungnya. Hadi membawa pipa besi di tangannya. Lama nggak ketemu ya, mantan bos, sapa Tirto dingin. Bima menegang. Tirto, apa-apaan ini? Tirto tersenyum sinis. Anda memaafkan kami. Tapi kami tidak bisa memaafkan Anda. Hadi maju selangkah. Malam ini, semuanya akan berakhir di sini. Para preman mulai mengepung rapat. Bima terdesak ke belakang. Kalian benar-benar gila. Tirto mendengus. Yang gila itu Anda. Membuang geng demi seorang perempuan. Bima mengepalkan tangan. Sadar bahwa kali ini jumlah musuhnya terlalu banyak. Ia terpojok tanpa jalan keluar. Bos, ini akhir dari segalanya. Ucap Tirto saat Hadi mulai mengayunkan pipa besinya. Bima memejamkan mata. Brah! Pintu gudang didobrak dengan sangat keras. Sita masuk dengan aura yang membekukan ruangan. Tatapannya setajam belati, mengubah atmosfer seketika. Hentikan! Suaranya rendah, tapi menggema. Tirto berbalik dan mendecih. Perempuan ini lagi. Malam ini, kau juga nggak bakal bisa keluar hidup-hidup dari sini. Sita melangkah masuk dengan santai. Sudah kuperingatkan. Kalian akan menyesal. Hadi yang memegang pipa besi langsung beringas menyerang Sita. Mati kau! Sita dengan sangat tenang menangkis ayunan pipa itu, menangkap pergelangan tangan Hadi, memelintirnya patah, dan membuat pipa itu jatuh berdentang ke lantai. Hadal! Hadi menjerit kesetanan dan berlutut. Sita lalu menendangnya keras hingga terkapar. Dua preman lain menyerang bersamaan dari dua sisi. Namun Sita menunduk menghindar, menendang lutut salah satunya, dan mematahkan siku preman yang satu lagi. Krik! Aar! Gerakannya sangat mematikan. Presisi, tanpa keraguan sedikitpun. Tirto mundur selangkah, menatap dengan mata melotot. Siapa kau sebenarnya? Sita menatapnya dingin. Kau benar-benar ingin tahu? Sisa preman yang ada maju menyerang secara membabi buta. Sita menghadapi mereka layaknya mesin tempur. Ia menangkap satu tinju, membanting tubuh pria itu ke dinding. Preman lain menyergap dari belakang. Sita merendah, menyikut ulu hatinya dengan sangat keras. Preman itu langsung ambruk kehabisan napas. Bima menyaksikan pertarungan itu dengan takjub. Gerakan bela diri Sita terlalu sempurna. Seolah setiap gerakannya sudah diprogram dari ribuan jam latihan militer yang keras. Semua preman tumbang, menyisakan Tirto sendirian. Engkau! Jangan-jangan... Suara Tirto gemetar saat Sita perlahan mendekatinya. Saya mantan anggota SAT, 81 Penanggulangan Teror Kopassus. Nama saya Sita. Wajah Tirto seputih kertas. Kopassus. SAT 81? Bima tak kalah syok mendengar nama pasukan elit militer paling mematikan itu. Mbak Sita. SAT 81 Kopassus? Sita menoleh dan mengangguk. Ya, saya berdinas di sana selama 5 tahun. Tirto mundur dengan kaki gemetar. Berarti, kau ini, prajurit operasi anti-teror negara? Suara Sita dingin dan mengintimidasi. Keberanian Tirto hancur lebur, ia jatuh terduduk tak berdaya. Bima memandang Sita dengan rasa hormat yang baru. Mbak Sita, pantas saja Anda sekuat itu. Sita mendekati Bima. Mas Bima tidak apa-apa. Bima mengangguk lega.
Berkat Anda, saya selamat lagi. Saat itu, sirene polisi melengking di luar gudang. Sekelompok petugas kepolisian bersenjata lengkap masuk. Apakah ini lokasi laporan penyerangan? Tanya seorang perwira. Sita mengangguk. Ya, Pak. Sekelompok preman ini mencoba membunuh korban. Perwira itu melihat belasan preman yang patah tulang dan terkapar merintih. Ini, Anda yang melakukan semua ini? Pembelaan diri yang terukur, Pak. Jawab Sita tegas. Perwira itu mengangguk mengerti. Kali ini, polisi membawa bukti yang cukup untuk menjerat Tirto dan komplotannya atas percobaan pembunuhan berencana. Tirto dan Hadi diborgol. Saat diseret keluar, Hadi berteriak pada Bima. Ini semua gara-gara kau! Bima tak bergeming. Tirto menatap Bima pasrah, bos. Saya kalah. Bima tersenyum miris. Tirto, dari awal, ini memang pertarungan yang tidak akan bisa engkau menangkan. Gudang kembali sunyi setelah mobil polisi pergi. Bima menatap Sita. Mbak Sita, kenapa selama ini merahasiakannya? Sita menunduk sejenak. Saya ingin melupakan masa lalu militer saya dan hidup sebagai orang biasa. Tapi demi saya, Anda rela membongkarnya. Bima merasa sangat terharu. Sita tersenyum manis, Mas Bima pantas ditolong. Keduanya saling bertatapan, kehangatan menjalari udara di antara mereka. Mbak Sita, sungguh terima kasih, ucap Bima tulus. Sekarang, mulailah lembaran baru Anda, balas Sita. Bima menarik napas panjang dan melangkah keluar gudang. Malam itu langit Jakarta cerah bertabur bintang. Untuk pertama kalinya, Bima merasa beban berat di dadanya benar-benar hilang, terlebih dengan Sita yang berjalan di sisinya. Mbak Sita, apa kedepannya Anda mau terus menemani saya? Tanya Bima ragu-ragu. Sita tersenyum dan menjawab, mantap. Tentu saja. Mereka berjalan beriringan menembus malam, menyongsong awal yang baru. Beberapa hari kemudian, Bima mendatangi pos satpam Pak Darmo. Pak Darmo sedang memegang sapu lidi, wajahnya sumringah melihat Bima. Mas Bima! Wah, wajahnya sekarang cerah sekali. Bima menunduk hormat. Pak Darmo, terima kasih banyak atas semua bimbingan Bapak selama ini. Pak Darmo melambaikan tangannya merendah. Loh, saya ini ngapain? Mas Bima sendiri yang memilih jalan yang benar. Mata Bima sedikit berkaca-kaca. Kalau tidak ada Pak Darmo yang mengingatkan, mungkin saya sudah menyerah di tengah jalan. Pak Darmo menepuk bahu Bima dengan sayang. Mas Bima pada dasarnya orang baik. Kemarin itu cuma sempat tersesat sebentar. Bima mengangguk. Hatinya terasa sangat hangat. Pak, saya mau buka warung kecil-kecilan, kata Bima. Pak Darmo membelalak kaget bercampur senang. Warung apa, Mas? Warung nasi goreng dan mie tek-tek, Pak. Impian saya dari kecil. Ucap Bima tersipu. Pak Darmo tersenyum lebar. Wah, bagus sekali. Cocok itu buat Mas Bima. Nanti, kalau warungnya sudah buka, Pak Darmo tamu pertama saya ya, undang Bima. Pak Darmo mengangguk antusias. Pasti. Siapin yang paling enak loh ya. Mereka tertawa bersama. Beban Bima rasanya sirna sepenuhnya. Sore harinya, Bima dan Sita melihat-lihat sebuah tempat kosong untuk disewa. Letaknya di gang yang cukup ramai, agak tua, namun terasa nyaman. Saya suka tempat ini, kata Bima. Sita mengamati sekitar. Memang perlu banyak perbaikan, tapi prospeknya bagus. Bima membuka jendela lebar-lebar. Di sini, saya mau mulai hidup jujur, Mbak. Sita menatapnya lekat. Anda tidak akan menyesal? Bima menggeleng tegas. Saya malah menyesal kenapa dulu masuk sindikat itu. Baru sekarang, saya merasa benar-benar hidup. Sita tersenyum tulus, saya akan bantu. Bima kaget. Mbak Sita mau bantu? Iya. Saya kan juga bilang ingin hidup biasa dan damai. Memulai usaha bersama, sepertinya ide yang bagus. Dada Bima terasa bergemuruh mendengarnya. Mbak Sita, terima kasih banyak. Bima mengumpulkan keberaniannya, Mbak Sita. Maukah terus mendampingi saya ke depannya? Sita terdiam sejenak lalu mengangguk. Iya, saya mau. Hati Bima membumbung penuh kebahagiaan. Ia meraih tangan Sita pelan, dan Sita tidak menolaknya. Mereka berdiri diam di sana, merasakan ikatan yang semakin kuat.
Beberapa hari kemudian, renovasi warung dimulai. Bima mengecat dinding sendiri, dibantu Sita. Pak Darmo juga sesekali datang membantu membersihkan. Mas, warna cat ini bagus juga ya, puji Pak Darmo. Kan Bapak yang milihin kemarin. Canda Bima. Sita sedang memasang spanduk kecil di depan. Jadi namanya apa, Mas? Bima merenung sejenak. Warung Fajar Baru. Artinya hari baru yang cerah telah dimulai. Pak Darmo mengangguk setuju. Nama yang bagus. Bawa hoki itu. Sita juga tersenyum setuju. Fajar Baru. Saya suka. Bima memandangi warung kecilnya dengan dada sesak oleh haru. Beberapa bulan lalu, ia adalah bos preman yang tersesat di dunia hitam. Sekarang, ia akan memulai hidup bersih. Pak Darmo, Mbak Sita, terima kasih banyak. Bima menunduk dalam. Pak Darmo tertawa kecil, kita juga senang kok. Lihat Mas Bima di jalan yang benar itu sudah bikin bahagia. Sita menimpali lembut. Ini semua pilihan Mas Bima sendiri. Kami cuma menemani. Bima tak kuasa menahan air mata haru yang menggenang. Saya benar-benar orang yang beruntung. Pak Darmo menepuk punggung Bima. Bukan beruntung, tapi karena Mas Bima orang baik, makanya dikelilingi orang-orang baik. Bima menatap Pak Darmo dan Sita bergantian. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehangatan seperti sebuah keluarga sungguhan. Saya akan bekerja keras supaya tidak mengecewakan kalian, tekad Bima. Sita tersenyum. Saya percaya, diiringi sinar mentari sore yang masuk ke dalam warung, mereka bertiga tertawa bersama. Kehidupan baru benar-benar telah di depan mata. Sebulan berlalu, warung nasi goreng Fajar Baru resmi dibuka. Warungnya kecil, tapi sangat bersih dan rapi. Bima memakai celemek dan berdiri di depan wajan besarnya, sementara Sita membantu menyiapkan meja. Warungnya, semoga hari ini ada pelanggan pertama kita, harap Bima. Sita tersenyum optimis, pasti ramai Mas. Tiba-tiba, pintu depan warung dibuka. Pak Darmo masuk dengan senyum lebar. Wah, saya pelanggan pertama nih. Bima menyambutnya dengan tawa gembira. Pak Darmo! Ditepati juga janjinya. Tentu saja dong. Hari pertama masa nggak mampir? Balas Pak Darmo sambil melihat daftar menu di dinding. Pesen nasi goreng spesial 1, sama sate ayam seporsi ya. Bima segera beraksi di dapur, dengan suara wajan dan spatula yang beradu berirama. Sita membawakan teh hangat untuk Pak Darmo. Gimana sehat, Pak? Sapa Sita ramah. Alhamdulillah, lihat kalian sukses begini bawaannya sehat terus. Jawab Pak Darmo. Tak lama, nasi goreng panas yang wangi dan sate ayam matang disajikan. Pak Darmo menyuap dan matanya membelalak. Wah, Mas Bima pinter masak ternyata. Ini enak banget loh. Bima tersipu malu. Terima kasih, Pak. Memasuki jam makan malam, para tetangga mulai berdatangan karena penasaran dengan warung baru tersebut. Wah, baru buka ya, Mas? Tanya seorang ibu-ibu. Bima membungkuk ramah. Iya, Bu, mohon bimbingannya. Ibu itu mencicipi nasi gorengnya dan terkejut. Loh, bumbunya mantap banget, Mas. Besok saya beli lagi ya. Bima mengucapkan terima kasih berkali-kali. Warung itu pun semakin malam semakin hidup dan ramai. Bima sibuk memasak tanpa henti, dan Sita sibuk melayani pembeli. Mas Bima, capek enggak? Tanya Sita saat menyerahkan piring kotor. Bima mengelap keringatnya sambil tersenyum lebar. Capek fisik iya, tapi hati saya bahagia banget. Belum pernah saya sebahagia ini. Sita tersenyum membalas. Saya juga merasa begitu. Saat warung akhirnya tutup, Bima dan Sita duduk berhadapan di salah satu meja kosong. Mbak Sita, hari ini kerjanya luar biasa. Makasih banyak ya, kata Bima. Sita menggeleng pelan. Saya juga sangat menikmati kerjaan ini kok. Bima ragu sejenak lalu memberanikan diri bertanya. Mbak Sita, maukah Mbak terus di sini, bersama saya? Sita menatap mata Bima dalam-dalam lalu menjawab pelan. Iya, saya janji. Bima menggenggam tangan Sita lembut. Kalau tanpa Mbak Sita, saya nggak akan bisa sampai di titik ini, ucap Bima tulus. Sita menggeleng pelan. Mas Bima sendiri yang berusaha keras. Saya cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Mata Bima berkaca-kaca.
Dadanya dipenuhi haru. Mbak Sita, saya akan terus kerja keras, supaya saya bisa jadi pria yang pantas buat Mbak. Sita tersenyum manis. Mas Bima sudah lebih dari pantas. Mereka duduk diam sambil berpegangan tangan, menikmati kehangatan yang mengalir di warung kecil malam itu. Beberapa hari kemudian, Pak Darmo kembali mampir. Mas Bima, warungnya makin laris aja nih, godanya. Bima tertawa. Ini semua berkat Pak Darmo yang promosiin ke ibu-ibu kompleks. Pak Darmo melambaikan tangannya. Karena masakanmu enak, makanya mereka mau balik lagi. Sita mengantarkan segelas es teh manis untuk Pak Darmo. Makan nasi goreng lagi hari ini, Pak? Pak Darmo mengangguk. Nasi goreng di sini juara 1. Nggak ada alasan buat makan di tempat lain. Bima dengan bangga masuk dapur dan menyiapkan pesanan. Pak Darmo makan sambil terus memperhatikan Bima dan Sita bergantian. Kalian berdua ini serasi banget loh, goda Pak Darmo. Wajah Bima langsung merah padam. Bapak ini bisa aja. Sita juga tersipu malu sambil menundukkan kepala. Pak Darmo tertawa lepas. Loh, hal baik kenapa harus malu? Didoakan saja semoga langgeng dan bahagia selamanya. Bima dan Sita saling bertatapan singkat. Ada cinta yang terpancar jelas dari mata mereka. Setelah selesai makan, Pak Darmo berdiri. Saya pamit dulu ya. Semoga makin sukses warungnya. Terima kasih Pak Darmo. Seru Bima seraya membungkuk hormat. Setelah warung sepi, Bima menatap Sita. Mbak, saya benar-benar ngerasa bahagia. Sita membalas senyumnya. Saya juga, Mas. Mentari sore menyinari warung kecil itu, membawa kedamaian bagi keduanya. Beberapa bulan berlalu, warung nasi goreng Fajar Baru kini jadi primadona di lingkungan tersebut. Antrean pelanggan sering memanjang hingga ke jalan. Bima melalui hari-harinya dengan sibuk, namun hatinya penuh rasa syukur. Sita menjadi rekan kerjanya yang paling bisa diandalkan. Mas, hari ini ramai sekali ya, kata Sita sambil merapikan meja. Bima mengelap keringat di dahi. Ya, alhamdulillah, lelah, tapi sangat bersyukur. Lewat jam makan siang, saat warung mulai sepi, Pak Darmo datang. Wah, makin sukses aja nih, sapanya sambil duduk. Pak Darmo, pesen apa hari ini? Hari ini bakmi godok aja deh sama sate. Bima langsung memasak, dan Sita menemani Pak Darmo mengobrol. Bapak kelihatan segar terus ya, puji Sita. Pak Darmo tertawa, soalnya sering makan masakan Mas Bima, jadi sehat terus. Sita tersenyum. Kami senang banget mendengarnya, Pak. Tak lama, bakmi godok panas tersaji, dan Pak Darmo menyantapnya dengan lahap. Emang nggak ada lawan masakan di sini? Pujinya lagi. Namun di sela-sela makannya, wajah Pak Darmo berubah serius. Mas Bima, ada yang mau saya sampaikan? Bima merasa cemas melihat raut wajah pria tua itu. Ada apa, Pak? Ada masalah? Pak Darmo ragu sejenak, lalu berkata, sebenarnya, tahun ini, saya mau pensiun jadi satpam. Bima terkejut. Loh, kenapa, Pak? Umur saya sudah terlalu tua, badannya sudah minta istirahat, jawab Pak Darmo sambil tersenyum simpul. Bima merasa sedih seketika. Kalau Pak Darmo nggak ada, kompleks ini rasanya bakal sepi, Pak. Pak Darmo menepuk punggung tangan Bima. Saya sudah lega mau pensiun, karena lihat Mas Bima sekarang sudah hidup lurus dan sukses. Sita ikut menimpali dengan suara lembut. Bapak harus selalu jaga kesehatan ya. Pak Darmo mengangguk. Tentu saja. Kan saya masih harus sering mampir makan ke sini. Bima menggenggam tangan Pak Darmo erat-erat. Pak Darmo, terima kasih untuk segalanya. Tanpa Bapak, saya nggak mungkin sampai di titik ini. Pak Darmo menggeleng pelan. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Mas Bima sendiri yang berjuang keras. Bima menunduk menahan tangisnya. Pak Darmo menatapnya dengan penuh kasih sayang. Jangan nangis Saya kan nggak pergi jauh. Cuma pindah ke rumah anak di kampung sebelah. Bima menghapus air matanya sambil tertawa pelan. Tetap aja sedih, Pak. Pak Darmo berdiri, beranjak pamit. Nanti saya sering-sering mampir. Tenang saja. Nasi goreng di sini tetap nomor 1. Bima dan Sita mengantarkan Pak Darmo sampai ke depan pintu warung. Sehat-sehat ya, Pak. Seru Bima. Pak Darmo melambaikan tangannya menjauh. Kalian berdua juga.
Hiduplah dengan bahagia. Setelah bayangan Pak Darmo menghilang, warung terasa sedikit sepi. Bima menatap jalanan sambil merenung. Mbak Sita, kalau dulu nggak ada Pak Darmo yang ngingetin saya, nasib saya gimana ya? Sita berdiri di samping Bima. Pak Darmo percaya sama Mas Bima. Dan karena itu Mas Bima bisa ada di sini sekarang. Bima mengangguk setuju. Saya juga pengin jadi orang yang bisa mempercayai dan mendukung orang lain seperti Pak Darmo. Sita menggenggam tangan Bima dengan lembut. Mas Bima sudah menjadi orang seperti itu kok. Bima menoleh. Masa sih? Sita tersenyum manis. Ya, setidaknya buat saya, Mas Bima adalah orang seperti itu. Hati Bima membuncah bahagia. Ia tak bisa menahan diri dan langsung memeluk Sita dengan erat. Sita membalas pelukan itu. Mereka berdiri di sana dalam diam, menikmati hangatnya pelukan. Terima kasih ya Sita. Tolong terus di sampingku untuk seterusnya, bisik Bima. Aku janji, jawab Sita lembut. Mentari sore menyinari warung mereka, diiringi suara tawa anak-anak yang bermain di jalanan kompleks. Kedamaian yang hakiki, yang selama ini dicari Bima, akhirnya ia temukan. Suatu malam, setelah warung tutup, Bima mengajak Sita berjalan-jalan ke taman. Malam ini, cuacanya enak banget ya, kata Bima. Sita mengangguk menengadah ke langit. Iya, anginnya juga sejuk. Mereka berjalan bersisian hingga tiba di taman kota. Duduk di bangku taman, sambil menatap bintang-bintang di langit Jakarta yang jarang terlihat jelas. Sita, belakangan ini aku banyak mikir, kata Bima hati-hati. Sita menoleh menatap Bima. Mikirin apa, Mas? Bima menelan ludah, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia meraih kedua tangan Sita. Maukah kamu menikah denganku? Sita membelalakan matanya terkejut. Mas Bima, ini... Bima menatapnya penuh kesungguhan. Kalau nggak ada kamu, aku nggak mungkin punya hidup seperti sekarang. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku menjagamu dan bersamamu selamanya. Sita terdiam 1000 bahasa, membuat Bima semakin tegang. Sita, tolong jawab. Air mata perlahan menggenang di pelupuk mata Sita. Ia berbisik pelan, aku juga ingin terus bersama Mas Bima. Bima seakan tak percaya dengan pendengarannya. Jadi, kamu mau? Sita mengangguk mantap sambil tersenyum di balik air matanya. Iya, Mas Bima. Bima meluapkan kegembiraannya dengan memeluk Sita sangat erat. Sita pun membalas pelukan hangat itu. Terima kasih Sita. Aku janji akan buat kamu bahagia seumur hidup, ucap Bima dengan suara bergetar. Aku juga, Mas, balas Sita. Di bawah langit malam bertabur bintang, mereka saling mengikat janji. Kehidupan baru benar-benar telah menanti mereka di depan sana. Beberapa bulan kemudian, Bima dan Sita melangsungkan pernikahan sederhana di KUA yang dilanjutkan dengan syukuran kecil-kecilan di warung mereka. Meski tidak mewah, acaranya dipenuhi kehangatan dari para tetangga dan kerabat dekat. Pak Darmo duduk di barisan depan, tersenyum bangga menatap pasangan itu. Mas Bima, selamat ya, ikut seneng lihatnya, kata Pak Darmo setelah acara selesai. Bima membungkuk hormat. Ini semua juga berkat doa Pak Darmo. Terima kasih banyak, Pak. Pak Darmo mengibaskan tangannya santai. Mas Bima sendiri yang hebat. Sita yang kini telah resmi menjadi istri Bima, menghampiri Pak Darmo dan menyalaminya. Pak Darmo, semoga sehat selalu ya. Pak Darmo menggenggam tangan keduanya. Kalian berdua, hiduplah yang rukun dan bahagia selamanya ya. Setelah acara syukuran selesai, Bima dan Sita kembali berdua di dalam warung mereka. Papan nama warung Fajar Baru masih tergantung kokoh di depan, disinari cahaya lampu jalan yang hangat. Sita, kita akhirnya benar-benar sampai di titik ini ya, kata Bima sambil menghela napas lega. Sita tersenyum lembut menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Iya, karena kita berjuang bersama. Bima memandangi sekeliling warungnya sambil bernostalgia. Setahun yang lalu, ia hanyalah preman tanpa arah yang terperosok dalam lumpur dosa. Kini, ia adalah seorang suami yang memiliki usaha halal dan kehidupan yang damai bersama wanita yang dicintainya. Sita, kedepannya aku ingin hidup untuk melindungi orang-orang yang aku sayangi, tekad Bima. Sita menatap suaminya dengan penuh cinta.
Maksudnya? Seperti Pak Darmo, dan seperti kamu, aku ingin menjadi kekuatan penyokong buat orang lain. Sita menggenggam erat tangan Bima. Mas Bima sudah melakukan itu kok. Bima tersenyum membalas tatapannya. Terima kasih, istriku. Keesokan paginya, mereka berdua kembali membuka pintu warung bersama-sama. Para tetangga yang menjadi pelanggan setia mulai berdatangan untuk sarapan. Mari mampir, Bu. Pak. Nah, sapa Bima dengan senyum paling cerah, dibantu Sita yang dengan cekatan menyiapkan pesanan sambil tersenyum ramah. Warung kecil itu diwarnai dengan canda tawa pelanggan, berpadu dengan suara riang anak-anak yang lari-larian di luar gang. Sebuah rutinitas yang sangat biasa dan sederhana. Namun bagi Bima, itulah definisi dari kebahagiaan sejati yang dicarinya selama ini. Dan kisah cinta yang tenang serta kedamaian hidup mereka akan terus berlanjut hingga waktu yang lama.